Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya dapat melakukan presentasi produk pada pertemuan kali ini. Baiklah yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan nilai dan moral, yakninya Ibu Etri Wahyuni. Baiklah, perkenalkan saya di sini Duratul Hikmah dengan NIM 23 12 90 20 akan mempresentasikan produk kami yang berupa game. Yang di dalamnya itu ada yang namanya itu fun fact tentang Nusantara itu sendiri. Baiklah, yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana di sini itu bermain game itu merupakan salah satu sarana pembelajaran. Ini adalah pendapat Wostorn pada tahun 2012. Game merupakan bagian dari teknologi dan media pembelajaran yang interaktif serta dapat menarik dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Ini menurut pendapat dari Arifin tahun 2012. Dalam era digital saat ini, pendidikan nilai dan moral menjadi semakin penting untuk diterapkan sejak dini. Berarti di sini itu kami itu menggunakan game ini itu sebagai sarana pembelajaran yang dimana nantinya kita itu dapat menerapkan bagaimana sih sistem nilai dan moral ini bisa kita tuangkan itu melalui game. Jadi itulah kami menciptakan yang namanya game fun fact tadi. Kemudian selanjutnya itu adalah tujuan dari pembuatan kartu. Nah, oke, di sini tujuan dari pembuatan kartu itu sendiri yang pertama itu adalah untuk mengembangkan pembelajaran edukatif yang menarik dan interaktif pada siswa SD, sebagaimana sarana penerapan siswa pendidikan nilai dan moral seperti yang saya sebutkan tadi, yang dimana nanti ini itu akan menarik seperti minat anak-anak tersebut. Jadi dia itu bisa mengenal di mana di sini dia itu bisa mengenal bagaimana sih moral itu dan dia juga bisa mengetahui bagaimana nantinya budaya yang ada di Indonesia itu sendiri, yang kemudian itu menyampaikan nilai moral melalui fakta-fakta dari berbagai daerah di Indonesia yang terdapat dalam kartu game yang tadi saya jelaskan, di mana ada di dalamnya itu mengenai fun fact Nusantara. Kemudian meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar sehingga nilai-nilai moral itu melalui pendekatan permainan yang dimainkan bersama-sama di dalam kelas itu sendiri. Dan kemudian itu bisa menjadi sebuah alternatif media pembelajaran yang kreatif bagi guru dalam mengajar nilai dan moral yang terintegrasi dalam pembelajaran di SD sebagai proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan partisipatif. Jadi di sini itu kalau kita misalkan menjelaskan kepada anak-anak ini itu tentang nilai ini adalah anak-anak, ini moral anak-anak, ini contohnya. Kan kebanyakan mereka tuh bakal bilang, ih aku nggak tahu, mohon maaf maksudnya saya udah tahu loh Bu. Jadi bagaimana sih Ibu itu masih menerangkan pada saya. Jadi kayak anak-anak tuh kayak udah paling paham gitu kan. Jadi kita masukkan ke dalam game agar anak-anak itu semakin semangat gitu kan. Jadi dia itu diharapkan nantinya itu bisa menerapkan bagaimana sih nilai dan moral itu dalam kehidupan kita dan bagaimana sih pentingnya. Oke, next. Itu selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara permainannya itu sendiri. Yang pertama adalah misalkan sebelum memulai game, siswa itu diberikan materi terlebih dahulu mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga ketika memulai permainan, siswa lebih mengerti mengenai alur permainan dan jawaban apa yang akan diberikan nantinya. Jadi di sini itu kita bercerita bagaimana sih sosial yang ada di masyarakat ini. Kita itu seperti mengasih kan tahu info dulu gitu kepada anak-anak. Kemudian kita juga akan menjelaskan bagaimana sih nanti tata caranya agar anak-anak tadi itu tidak kebingungan ketika nantinya kita memberikan kartu begitu.
Kemudian sebelum bermain, siswa dibagi menjadi 4 kelompok, yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, jadi kan kita membentuknya itu menjadi 4 kelompok. Jadi kita bisa juga sih bilang kan nanti kita bisa mengurutkan mereka itu dari nilai absensinya, ataupun kita bisa mengurutkannya itu berdasarkan nama dan diacak seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan permainan itu yaitu semua kelompok yang harus mengumpulkan banyak bintang-bintang yang didapatkan ketika berhasil menebak daerah apa dan tradisional daerah mana, serta menjawab pertanyaan yang disajikan di kartu. Kelompok yang mengumpulkan bintang terbanyak itu akan mendapatkan hadiah. Permainan dimulai ketika guru meletakkan kartu yang nantinya masing-masing kelompok itu mengirimkan satu perwakilan untuk memilih satu kartu yang nantinya akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Oh, baiklah, maksudnya di sini itu kan kita itu membaginya itu dalam kelompok kan. Jadi tiap kelompok itu bakal dikirim nih satu-satu ke depan gitu kan. Jadi dia tuh bisa nggak sih ngejawabnya gitu. Kalau misalkan kita kasih tahu jawabannya ke dia, maksudnya dia tuh bisa menjawab gitu kan, tetapi kayak kurang sempurna. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang lain ingin untuk menambahkan jawaban itu juga bisa. Jadi dia itu akan mendapatkan 1 bintang. Jadi yang menjawab ini akan dikasih bintang juga kan, total bintangnya itu ada sekitar 3 bintang. Jadi kalau misalkan tidak ada penjawaban, maka si anak ini akan dapat 3 totalnya begitu ya. Kemudian jika ada yang membantu, maka bintang 1 ini untuk teman yang selanjutnya. Jika ada lagi yang menambahkan, itu akan mendapat 1 bintang aja masing-masing mereka begitu. Jadi di sini kan, di sini bisa jelaskan kalau misalkan kelompok yang pertama mengangkat tangan itu bisa menafsirkan dan menyampaikan pendapatnya itu mengenai kartu. Ketika satu kelompok menyampaikan hasil diskusi semua kelompok, itu kan wajib mendengarkan. Jadi kita menyuruh di sini anak-anak itu untuk diam. Jadi selanjutnya, yang seperti saya jelaskan tadi, itu kan setiap kartu itu memiliki nilai ya ininya 3 bintang. Jadi jika ada yang menambahkan jawaban 1 bintang itu untuk setiap kelompok yang menambahkan jawaban. Jika tidak ada yang menambahkan jawaban, semua bintang untuk kelompok itu yang akan memiliki kartu. Jadi di sini itu dapat kita tafsirkan bahwa anak ini itu kan akan mendapatkan 3 kartu sekaligus gitu. Dan selanjutnya adalah kelompok dengan bintang terbanyak itu akan mendapatkan hadiah utama. Jadi di sini kita bagi kelompok yang bisa mengumpulkan bintang yang paling banyak itu akan kita kasih yang namanya reward atau hadiah. Jadi menurut saya cara permainan ini itu akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar juga. Jadi dia tuh juga tidak hanya tahu sih bagaimana ya tentang ini gitu, tapi dia juga akan mengetahui bagaimana sih fun fact dari Nusantara itu sendiri. Jadi pengetahuan dia itu akan menjadi lebih berkembang begitu. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dari kartu itu sendiri, yang dimana di sini kartu ini itu menggabungkan aspek pendidikan dan hiburan, sehingga membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Jadi di sini itu siswa itu tidak hanya dipatokkan untuk satu hal saja, misalkan pendidikan, bukan, tetapi sekaligus hiburan, yang dimana kalau misalkan kita menerapkan ini, maka siswa itu tidak akan merasa bosan. Jadi akan mudah teringat terus-menerus oleh siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya itu dengan memperkenalkan keragaman budaya Nusantara, kartu ini itu akan memberikan pengetahuan tentang cerita rakyat, kemudian tradisi dan nilai-nilai lokal, sehingga dapat meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Karena di dalamnya ini itu kami memaksudkan nilai dari fun fact tentang Nusantara itu sendiri. Bagaimana kalau misalkan ada nih nilai kedisiplinan, ini tuh memasukkan gitu kan budaya apa sih yang ada hubungannya dengan disiplin. Jadi agar si anak itu menjadi
semakin tahu dan tidak merasa boring. Kemudian, permainan kartu ini itu dirancang untuk dimainkan secara kelompok yang dapat mendorong siswa itu berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain. Jadi di sini kita itu memacu agar semua siswa itu dapat berkelompok dan berdiskusi sehingga di dalamnya itu mereka akan bisa bermusyawarah sehingga nantinya anak-anak ini itu kan diharapkan untuk bisa saling menghargai pendapat mereka sendiri. Jadi yang diusahakan di sini yang menonjol itu bukan hanya satu orang saja, tetapi semua anak itu kita tuntut untuk bisa menjadi aktif begitu. Sehingga anak-anak ini itu akan bisa lebih mengemukakan pendapatnya begitu. Selanjutnya, permainan kartu ini itu dirancang untuk dimainkan secara berkelompok. Oh, maaf ini sudah. Selanjutnya itu adalah kartu ini juga berperan dalam membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan kerjasama yang sangat penting untuk mengembangkan karakter mereka. Mengingatkan zaman sekarang itu seperti anak SD itu mereka itu cenderung kadang-kadang seperti suka berbohong, kemudian tanggung jawabnya misalkan dia hari ini piket, tapi dia itu seperti kemudian dia tuh pulang gitu kan. Jadi dia itu seperti melanggar gitu. Kemudian kerjasama karena di sini itu kan mereka itu kan itu kerjasama karena di dalamnya itu ada kelompok. Selanjutnya adalah fleksibilitas dari kartu ini itu memungkinkan penggunaannya dalam berbagai kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, melalui format seperti diskusi, kuis, atau permainan kelompok. Yang seperti saya jelaskan tadi, dia itu akan memupuk yang namanya kerjasama. Jadi, dia akan bisa menghargai pendapat satu sama lain. Baiklah, selanjutnya itu adalah bagaimana sih kekurangan dari games tentang fun fact Nusantara itu sendiri. Baiklah, yang pertama itu keberhasilan penggunaan permainan ini itu sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memandu aktivitas dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung. Jika guru kurang terampil, pemahaman siswa terhadap nilai-nilai moral itu bisa terhambat. Baiklah, berarti di sini itu maksudnya itu lebih kepada gurunya kan yang mengalami kekurangan yang dimana kan dia bilang kalau misalkan keberhasilan penggunaan permainan ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memandu aktivitas dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung. Kalau misalkan gurunya itu seperti lebih pasif dan tidak peduli, maka game ini itu kurang masuk gitu kepada siswanya karena kalau bisa pembawaan gurunya itu seperti membosankan terus terlalu berfokus pada satu hal dan membuat seperti anak itu seperti tertekan ya itu merupakan kekurangan di sini jadi guru itu harus lebih aktif di sini kemudian tidak semua siswa itu mungkin menyukai jenis permainan ini, terutama mereka yang lebih tertarik pada permainan digital atau video game, sehingga beberapa siswa itu mungkin kurang termotivasi untuk ikut serta. Ya, tentu kadang-kadang ada dari beberapa anak itu yang sepertinya itu tidak tertarik ya, apalagi mereka di sini kan dituntut untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya ya. Jadi kadang-kadang anak itu lebih suka yang senangnya aja gitu tapi kalau misalkan disuruh mikir nggak mau jadi di sini mereka sepertinya kalau misalkan apalagi ya yang suka main game mobile gitu ya apalagi kan seperti Free Fire atau Mobile Legends atau HOK, NOL dan sebagainya itu mereka tuh pasti cenderung menganggap itu tuh seperti hal yang membosankan. Jadi di sini menurut saya itu bisa sih bisa kalau misalkan kita kasih reward ya, kalau misalkan bagi yang game itu ya, gamers itu kita bisa kasih, misalkan kita top upin aja mereka kayak seperti 5 diamond gitu sebagai hadiah kayak
Mereka tuh bakal lebih termotivasi begitu. Selanjutnya, waktu pembelajaran yang terbatas dapat menjadi kendala untuk menyampaikan semua informasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam kartu, sehingga hasil pembelajaran itu mungkin tidak maksimal. Ya, tentu. Terkadang waktu pembelajarannya itu tidak mencukupi ya. Jadi anak-anak itu seperti dibatasi begitu. Apalagi kalau misalkan udah menjelang jam istirahat ya, mengingat anak itu kan juga sudah lapar ya, mereka juga cenderung untuk tidak fokus sehingga itu bisa membuat mereka itu tidak terlalu tertarik begitu. Selanjutnya, desain kartu yang kurang menarik atau sulit dipahami bisa membuat siswa kehilangan minat untuk bermain. Oleh karena itu, visual dan konten kartu perlu dirancang dengan baik agar dapat menarik perhatian siswa. Jadi di sini kami membuatnya itu seperti berwarna agar siswa ini itu tidak merasa bosan gitu ya. Dan merasa itu bagus kan kalau misalkan kartunya itu udah jelek ya begitu ya, itu anak-anak tuh bakal nggak suka gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih yang bagus dan berwarna, kemudian kita cantumkan seperti ada di dalamnya itu rumah adat dan bagaimana pakaiannya juga, terus kita bilang ini tradisi daerah nih gini loh anak-anak. Jadi kalau seperti itu anak-anak itu cenderung tidak akan bosan dan akan terus mengikuti bagaimana si alur dari game itu sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah ada kemungkinan siswa salah memahami informasi atau nilai yang disampaikan, terutama jika mereka belum terbiasa berdiskusi atau berinteraksi dalam konteks permainan edukatif. Ya, ini itu sangat mungkin ya kalau misalkan itu kan masih SD, jadi tidak bisa disamakan seperti anak SMA ataupun anak SMP kan, mengingat mereka itu masih kecil ya. Jadi akan lebih sulit ya untuk diskusi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan di sini kan kekurangannya kan di sini mereka itu sulit untuk berdiskusi. Kalau misalkan nanti diterapkan secara berulang-ulang dan terus-menerus, kemungkinan besar anak itu akan menjadi paham begitu tentang apa sih materi yang disampaikan. Baiklah, selanjutnya adalah saran yang dimana dalam pembuatan kartu Fun Fact Nusantara itu disarankan agar desain dan kontennya itu dirancang dengan menarik serta informatif, yang dimana isi kartu idealnya itu memuat fakta-fakta unik yang memperkenalkan budaya, tradisi, serta kearifan lokal bagi berbagai daerah di Indonesia. Informasi tersebut disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya bagi pelajar dan anak-anak muda sebagai target dan audiens. Untuk mendukung daya tarik, kartu dapat dilengkapi ilustrasi visual, representatif, dan estetis. Selain itu, elemen digital seperti kode QR dapat ditambahkan untuk memberikan akses ke informasi tambahan seperti video, artikel, atau kuis interaktif, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih kaya dengan perpaduan desain yang menarik dan konten yang bermutu. Kartu ini tuh diharapkan menjadi media edukasi yang efektif sekaligus menyenangkan. Baiklah, sekian presentasi produk saya pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.